Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menetapkan jenis tanah sesuai sistem klasifikasi standar. 2. Mengkategorikan ukuran butir agregat berdasarkan grade ukuran untuk kontrol kualitas. 3. Distribusi ukuran butiran tanah yang lebih besar dari 0,075 mm. 4. Memisahkan butiran tanah sesuai dengan ukuran SIP. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini adalah: yang pertama ada satu set SIP atau saringan dengan ukuran menurut standar, yaitu nomor 4, 10, 20, 40, 60, 100, dan 200. Yang kedua ada timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Yang ketiga ada kuas. Yang keempat ada SIP shaker. Yang kelima ada stopwatch. Yang keenam ada open. Dan ketujuh ada lap atau kanebo. Adapun tanah yang digunakan dalam percobaan ini adalah tanah yang telah dilakukan pengujian kompaksi. Ambil sampel tanah yang telah dikeringkan dan ditumbuk seberat 100 gram. Lalu, sampel tanah yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam saringan teratas dan kemudian ditutup. Setelah itu, saringan yang sudah tersusun diberi goncangan dengan bantuan SIP shaker selama kurang dari 10 menit. Setelah didiamkan selama 3 menit agar debu-debu mengendap, timbang kembali masing-masing saringan yang telah berisi sampel tanah. Prosedur pengujian yang berikutnya adalah analisis hidrometer. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah: yang pertama ada tabung gelas dengan ukuran 1000 cc. Yang kedua ada mixer. Yang ketiga ada tabung dengan ukuran 1000 ml. Larutkan sodium heksametaposfat ke dalam 250 ml Aquades, kocok hingga larut. Tambahkan sampel yang telah ditumbuk ke dalam larutan sodium dan pindahkan ke gelas untuk dimixer. Dan tambahkan air Aquades yang volumenya 1000 ml. Setelah itu, hidrometer dimasukkan ke dalam tabung yang berisi Aquades dan dibaca koreksi terhadap 0. Lalu, selain itu, tabung yang berisi Aquades berguna untuk mencuci hidrometer. Selanjutnya, tabung yang berisi larutan tanah dikocok selama 30 detik, lalu masukkan hidrometer. Pembacaan dilakukan pada menit ke 0,25, 0,5, dan 1, dan seterusnya. Temperatur juga diatur pada setelah pembacaan. Dilanjut ke perhitungan data uji analisis saringan. Di sini ada tabel di mana tabel tersebut ada di kategori saringan USA, diameter saringan, berat tanah tambah saringan, berat tertahan sama kumulatif, terus lolos. Untuk saringan USA ini ada beberapa nomor. Yang pertama ada nomor 4, 10, 20, 40, 100, 200, dan pen. Diameter saringan ada di 4,750 mm, 2,000 mm, 0,850 mm, 0,425 meter, 0,150 meter, 0,075 mm, 0,000 mm. Nah, untuk berat saringannya ada di 384 gram, 365 gram, 384 gram, 348 gram, 340 gram, 314 gram, dan 295 gram. Berat tanah ditambah saringan ada di 387 gram, 373 gram, 396 gram, 370 gram, 355 gram, 322 gram, 327 gram.
Untuk berat tertahannya sendiri ada di 3 gram, 8 gram, 12 gram, 22 gram, 15 gram, 8 gram, dan 32 gram. Untuk nilai kumulatifnya yaitu adalah di 97 gram, 89 gram, 77 gram, 55 gram, 40 gram, 32 gram, dan 0 gram. Untuk persenan lolosnya itu ada di 97,00%, 89,00%, 77,00%, 50,00%, 40,00%, 32,00%. Nah, ini untuk berat tertahan, yang dimana berat tertahan ini tanah yang ketika disaring itu tertahan di dalam saringan yang bisa dilihat dari saringan USA. Di sini nomor 4 untuk berat tanah yang tertahannya itu ada di 3 gram. Lalu nilai kumulatif yang keluarnya adalah 97. Berarti kategori lolosnya 97,00%. Seperti itu. Dilanjut, di sini ada tabel pengujian hidrometer. Untuk pengujian hidrometer ini perhitungannya ada di yang pertama nilai A adalah 1,01, terus K 0,0129, GS 2,6, WS 50. Untuk zero correction atau CO-nya adalah di -1, temperatur correction-nya di 1,65, minus use-nya ada di minus use correction-nya itu ada di 2, persen pasnya ada di 32%. Nah, untuk nilai A tersendiri ini kita dapat dari hasil dari tabel faktor correction-nya GS. Nah, si GS ini yang nilainya 2,6 itu didapat dari hasil uji berat jenis tanah. Lalu dilihat dari tabel, ternyata untuk si nilai 2,6 GS ini menghasilkan nilai A yaitu 1,01. Terus di sini ada nilai K-nya tuh kan 0,0129. Nah, ini tuh dapat dari perbandingan nilai temperatur dan GS. Nah, untuk ini tuh si nilai K-nya, yang dimana nilai temperaturnya tuh ada di 26. Lalu untuk K-nya itu keluarnya di 0,0129. Nah, untuk GS ini kan tadi kita ngambilnya di hasil dari uji isi berat tanah. Hasil uji berat jenis tanah. Untuk WS ini kita ngambilnya dari sampel ya. Nah, untuk temperatur correction city ini kita untuk temperatur correction kenapa ada di nilai 1,6 karena temperaturnya tuh dapat di 26. Nah, sedangkan nilai dari 26 sendiri yaitu keluarnya dari tabel temperatur correction. Untuk temperatur correction-nya CT-nya itu di 1,65. Nah, dilanjut tabel berikutnya ada di elapsed time, actual hydro reading, core hydro reading, terus finer, hydro core only for minutius, effective depth L, diameter
Nah, yang elapsed time-nya itu ada di 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 15, 30, 60, 90, 250, 1440. Nah, untuk aktual hydro readingnya ada di 52, 52, 52, 51, 48, 45, 42, 37, 30, 21, 21. Nah, untuk core hydro readingnya ini tuh kita diperhitungkan yang dimana nilai aktual hidro yang 52 ini dikurangi zero correction yang ini yang -1, terus ditambah temperatur correctionnya, jadi dapatnya nilainya segini 54,65. Nah, untuk finernya ini tuh kita perhitungannya di core hydro reading itu dikali dengan nilai A, lalu dibagi nilai WS, terus dikali 100 dikali 32. Nah, untuk 32-nya itu di persen pas, yang dimana 32%, lalu dibagi 100. Itu dilanjut dengan nilai hydrocore only for Minces. Ini nilainya itu untuk perhitungannya kita di actual hydro reading ditambah dengan Minces correction yang ini. Terus yang efektif DFL-nya itu tuh nilainya emang hasil keluaran itu ada di 7,4. Untuk diameter ini perhitungannya adalah nilai K itu dikali dengan efektif DFL ini, lalu dibagi dengan elapsed time minutes-nya, terus di pangkat 0,5 dikali 1, dan hasilnya ini untuk diameter D ini 0,0702. Nah, lanjut dari gravel. Ini gravel nilainya itu di 11,00, yang dimana 100 dikurangi si N yang 89,00. Untuk sennya itu ada di 57,00. Nah, untuk pengambilan perhitungannya ada di 100 dikurangi nilai N yang 32,00, terus dikurang juga dengan nilai si gravel. Lanjut untuk silt kita dapat di 14,77. Untuk perhitungannya ada di si gravel itu ditambah ada di 100 dikurangi gravel ditambah dengan si sand, terus ditambah dengan clay, hasilnya 14,77. Untuk clay ini dapat nilai dari perhitungan 17,23. Nah, untuk nilai clay-nya itu ada di 17,23, yang dimana 17,23 ini
adalah nilai rata-rata dari Finer dengan nilai 21,10, 15,29, 15,29, dan hasilnya untuk lainnya adalah di 17,23. Nah, untuk klasifikasi tanahnya kita di silty, terus clay, sand, with gravel. Nah, seperti itu.